Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna, NIM 2119057 dari kelas bimbingan konseling F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi atau layanan bimbingan konseling tentang pencegahan pernikahan anak. Selamat menyaksikan. Apa sih pernikahan anak itu? Pernikahan anak atau pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara. Indonesia sedang darurat perkawinan dini. Salah satu alasan perkawinan dini ialah ekonomi keluarga yang rendah. Banyak orang tua yang menganggap dengan mengawinkan anak mereka maka berkurang beban ekonomi yang diemban. KPAI masih menyoroti tingginya angka perkawinan dini atau perkawinan anak. Hal ini sebetulnya mengambil hak kembang anak. Indonesia tercatat sebagai negara tertinggi dalam perkawinan anak atau perkawinan dini Asia Timur dan Pasifik. Menurut KPAI, 25% perempuan di Indonesia dengan rentang usia 20-24 telah menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini memicu besarnya angka kematian ibu dan anak karena belum siapnya rahim seorang ibu dan kematangan reproduksi dalam hal kesehatan. Kemudian meningkatkan KDRT karena kurangnya pendidikan pranikah, baik ditinjau dari fikih dan kesiapan mental dalam kehidupan rumah tangga. Rata-rata mereka yang menikah dini ialah lulusan SLTA yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Disadari bahwa saat lulus SLTA, seorang peserta didik ditujukan dalam beberapa pilihan hidup, yakni melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, atau menikah. Mereka seperti berhenti di sebuah perempatan dan kemana mereka melangkah, hal tersebut adalah tujuan masa depan mereka. Perkawinan dini juga dipicu juga dengan adanya budaya lama, takut anak perempuan khususnya menjadi perawan tua. Karena di daerah yang masih tertinggal atau sedikit mendalam, wanita tak harus berpendidikan tinggi. Hal itu sudah tidak berlaku di masa ini. Perlukah peran guru BK dalam menekankan angka perkawinan dini? Menurut saya, tentu sangat perlu, karena pemerintah tidak dapat menyukseskan misinya menekankan perkawinan dini tanpa bantuan dari instansi terkecil. Layanan bimbingan dan konseling secara kelompok, khususnya di SLTA, perlu dimasukkan materi akibat pernikahan dini, dampaknya terhadap kehidupan, karena sebetulnya dari sisi pendidikan dan psikologi, anak baik laki-laki atau perempuan belum matang untuk membina rumah tangga. Dalam pencegahan, guru BK dapat mengarahkan siswa menuju pendidikan lanjut sesuai dengan bakat dan minatnya, atau pekerjaan yang sesuai dengan skillnya. Pengarahan intensif khususnya untuk calon lulusan SLTA sangat diperlukan. Guru BK memberikan pencerahan dan arahan agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Dengan pendidikan tinggi, tidak hanya pendidikan kognitif, tetapi juga moral dan agama, maka mampu mengurangi pernikahan dini. Banyak pula mereka yang mengatakan bahwa nikah dini menghindarkan dari pergaulan bebas. Tanpa pendidikan spiritual dan agama yang benar, tetap saja akan terjadi hal seperti KDRT atau perselingkuhan yang menyebabkan tingginya angka perceraian. Nah, pada tanggal 16 Februari 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengadakan webinar dengan tema Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dengan Perspektif Agama dan Kesehatan.
Ada 5 faktor penyebab perkawinan anak. Yang pertama, ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya, regulasi, globalisasi, dan yang terakhir, kesetaraan gender. Ada 4 strategi pencegahan perkawinan anak. Yang pertama, melalui anak, keluarga, sekolah, dan yang terakhir, lingkungan sekitar. Ibu Badriah menyatakan bahwa Musyawarah Keagamaan KUPI memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah wajib, karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan mafsadah ketimbang mendatangkan manfaat. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya, terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dari segi kesehatan, menurut Dr. Muhammad Fadil, perkawinan anak merupakan ancaman terbesar bagi kesehatan reproduksi perempuan. Komplikasi dari kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian terbesar kedua di antara usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2017, bahwa terdapat peningkatan angka perkawinan anak dari 2015 ke 2017, yaitu 23% ke 25,71%. Ibu Leni Rosalin mengungkapkan bahwa perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak, berarti juga pelanggaran hak asasi manusia, memuat unsur tindakan pelanggaran hukum. Unsur tindak pidana dalam perkawinan anak melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Konvensi Hak Anak tahun 1989, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Contoh perkawinan anak yang lagi viral kemarin yaitu sinetron Suara Hati Istri Zahra. Sinetron tersebut dikecam lantaran alur ceritanya seolah-olah mendukung pernikahan anak. Masyarakat makin resah setelah mengetahui artis pemeran Syahra, tokoh utama di sinetron tersebut, masih berusia 15 tahun. Syahra yang usianya 17 tahun diceritakan sebagai istri ketiga dari Tirta, seorang pria berusia 39 tahun. Jelas-jelas hal tersebut menyalahi batas usia nikah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu disebutkan bahwa usia minimal laki-laki maupun perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oh ya, ada sedikit tambahan informasi bahwa Pusat Studi Gender dan Anak PSGA IAIN Pekalongan telah memiliki layanan pengaduan yang diberi nama Unit Layanan Terpadu Setara, menerima pengaduan dan konseling baik offline maupun online melalui berbagai medsos dengan inbox atau kirim email, alamat email dan Facebook atau IG dan nomor nanti kalian bisa lihat sendiri di deskripsi ya, di deskripsi bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.